Hi everyone, welcome to Ombre Walk Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah. Nah, kali ini Om akan membawakan alur cerita lengkap film India yang berjudul Jagan Jasos, keluaran tahun 2017. Film ini menceritakan seorang pemuda yatim yang dibuang oleh orang tuanya yang diperankan oleh Ranbir Kapoor. Suatu hari, dia diadopsi oleh seorang pria misterius yang diselamatkan olehnya. Tetapi hal ini merupakan awal mula dari petualangan yang tidak akan pernah dia lupakan. Di petualangannya ini, dia ditemani oleh seorang reporter wanita yang cantik, semok, dan semlohek yang diperankan oleh Katrina Kaif. Nah, mau tahu gimana keseruan dan kekonyolan film ini? Bemper Ombre Walk Story. Di tahun 1995 diperlihatkan sebuah desa di India. Di sana sedang diadakan syuting sebuah kesenian. Ada seorang pria yang mencoba membenarkan cermin untuk pencahayaan. Sedangkan di saat yang bersamaan, terlihat sebuah pesawat asing yang melihat pantulan cermin itu. Pesawat itu mengira itu adalah isyarat untuk pesawat itu untuk menjatuhkan kargonya. Ketika kargo itu dibuka, alangkah kagetnya mereka ketika mendapati bahwa isi kargo itu adalah senjata api. Sedangkan di tempat yang lain, terlihat kumpulan pemberontak yang juga memberikan sinyal cermin. Ternyata semua senjata itu seharusnya dijatuhkan untuk para pemberontak. Di masa kini, diperlihatkan sebuah sirkus keliling. Salah satu atraksinya adalah booth cerita yang dibawakan oleh seorang wanita cantik yang parah banget cantiknya. Dia menceritakan sebuah cerita dari buku Jaga Jasos yang melegenda. Alkisah diceritakan ada seorang anak lelaki yang bernama Jaga. Dia ditinggalkan di rumah sakit tempat di mana dia dilahirkan karena orang tuanya meninggalkannya begitu saja setelah melahirkan dirinya. Suatu hari, Jaga yang sedang nongkrong di tepi rel kereta api melihat ada orang yang jatuh dari kereta. Gak pakai lama, dia langsung menolong orang itu. Beberapa hari setelah diselamatkan, pria itu selalu menanyakan nama Jaga. Tetapi Jaga selalu diam membisu. Ternyata alasannya adalah karena Jaga menderita penyakit gagap. Mengetahui itu, pria itu datang untuk menghibur Jaga kecil. Dia mengatakan bahwa gagap bukanlah sesuatu yang memalukan. Pria itu kemudian memperkenalkan dirinya dengan nama Tutti Frutti. Tuti juga mengajak Jaga bernyanyi. Nah, ajaibnya, Jaga yang gagap malah bisa berbicara dengan lancar ketika dia menyanyi. Hari-hari Jaga pun saat ini lebih berwarna karena perhatian dari Tutti Frutti. Suatu hari ketika Tuti sudah sembuh, dia memutuskan untuk mengadopsi Jaga kecil. Dan mulai saat itu, Jaga dan Tuti menjadi seorang ayah dan anak. Kekonyolan demi kekonyolan pun mewarnai kehidupan ayah dan anak ini. Suatu hari, Tuti dan Jaga berjualan cai di sebuah demonstrasi. Keesokan harinya, Jaga memberikan koran yang mana ada foto Tuti di demo kemarin. Menyadari itu, Tuti langsung terlihat panik. Dan jelas saja kepanikannya terbukti ketika ada mobil yang menyatroni rumahnya. Tak pikir panjang, Tuti langsung mengajak Jaga untuk kabur. Mengetahui anaknya dalam bahaya, Tuti akhirnya memutuskan untuk memasukkan Jaga ke sekolah asrama. Tuti mengatakan dia akan melakukan pekerjaan penting dan akan segera kembali. Walaupun mencoba melucu, tetapi di dalam hati Tutti Frutti dia menangis karena harus berpisah dengan anaknya. Tak terasa Jaga sudah tumbuh dewasa. Dia tumbuh menjadi pemuda tampan yang selalu penasaran dengan semua hal. Suatu hari, kelas Jaga kedatangan guru killer yang bernama Ibu Baduri. Sesampainya di kelas, dia langsung menanyakan, "Jam berapa sekarang?" Nah, pas para murid melihat jam besar di luar, terlihat ada seorang berdiri di sana dan tiba-tiba dia terjatuh dari jam besar itu. Jaga yang selalu penasaran langsung pergi ke TKP. Sesampainya di sana, investigasi polisi menyatakan bahwa itu adalah kasus bunuh diri. Tetapi Jaga tidak melihat itu sebagai bunuh diri karena banyak kejanggalan di sana. Singkat cerita, setelah Jaga melakukan investigasi mandiri, dia memiliki asumsi bahwa kematian Ibu Mala adalah pembunuhan. Dia mencurigai Ibu Baduri dan Pak Baduri. Dia juga menjelaskan kepada polisi tentang asumsinya. Diketahui bahwa Bu Mala dan Pak Baduri memiliki hubungan gelap. Mengetahui itu, Bu Baduri yang cemburu meminta Bu Mala untuk pergi ke jam besar. Tetapi terjadi perdebatan di sana. Tak sengaja, Bu Baduri malah mendorong Bu Mala hingga jatuh dan tewas. Melihat itu, Pak Baduri tak ingin istrinya masuk penjara dan tak ingin hubungan gelapnya dengan Bu Mala terbongkar. Akhirnya, Pak Baduri membuat seolah-olah Ibu Mala bunuh diri. Dengan memanfaatkan simpul tali pramuka, dia menggantungkan Bu Mala di jam itu. Dan ketika jam itu bergerak, Bu Mala jatuh dengan sendirinya. Dan kasus pun terselesaikan oleh Jaga.
Semenjak saat itu, Jaga menjadi terkenal sebagai detektif muda. Diceritakan juga, liburan sekolah adalah waktu paling menyedihkan untuk Jaga. Di saat semua anak-anak pulang ke rumah masing-masing dan berkumpul dengan keluarganya, hanya Jaga yang tidak pulang karena ayahnya belum juga pulang dari pekerjaannya. Tetapi setiap Jaga ulang tahun, Tuti selalu mengirim paket kaset video ucapan ulang tahun dan selalu mengajari segala hal di video itu. Dari cara menggunakan senjata api, main gitar, cara mancing, cara mencari uang sendiri, dan lain-lain. Di tempat lain terlihat Tuti yang menemui seorang omong botak yang sedang berkubang. Nah, di sini diketahui bila Tuti adalah seorang agen mata-mata India. Setelah dia menyerahkan barang bukti kasus yang sedang dia selidiki, dia mengatakan bahwa ini akan menjadi kerjaan terakhirnya dan dia ingin kembali ke keluarganya. Tetapi setelah Tuti pergi, Sinha menyuruh orang untuk melenyapkan Tuti. Tuti yang sadar bila nyawanya sedang terancam, akhirnya mencoba melarikan diri, tetapi semua sia-sia. Melanjutkan cerita sebelumnya, suatu hari terlihat seorang wanita cantik yang baru datang ke kota Jaga. Walaupun cantik, tetapi dia terlihat ceroboh. Belum-belum dia udah nyungsep aja di tanah. Gak lama dia datang ke meja Jaga untuk meminta minum. Tetapi kembali lagi dia melakukan hal ceroboh. Hal itu mengingatkan dia dengan sosok ayahnya. Karena penasaran dengan kesemokan wanita itu, Jaga akhirnya malah mengikuti wanita cantik itu. Karena meleng, Jaga hampir aja menabrak gajah. Untungnya dia nggak jadi nabrak gajah, tetapi dia malah menabrak mas-mas yang membawa alat untuk operasi. Merasa ada yang mencurigakan, Jaga akhirnya mengikuti mas-mas itu, dan akhirnya kecurigaannya terbukti. Ternyata mas-mas itu sedang menyandera seorang dokter agar mengoperasi rekannya yang tertembak. Nah, pas Jaga hendak melaporkan itu ke polisi, terdengar suara tembakan, dan seorang pria menggunakan jaket merah lari dengan motornya. Jaga mencoba mengejar pria misterius itu, tetapi dia kehilangan jejak. Nah, di TKP, jiwa detektifnya kembali bergelora. Dia akhirnya belusukan di TKP dan menemukan sebuah ruangan rahasia di sana. Di salah satu buku yang dia temukan, terlihat foto mbak-mbak cantik tadi. Wanita itu bernama Shruti. Tetapi karena Om suka berlibet bilangnya, kita panggil aja mbak cantik ini Surti aja ya. Tak lama, Jaga mengikuti Mbak Surti dan kecurigaannya terbukti ketika Surti bertemu dengan mas-mas yang sebelumnya. Di atas biang lala, mas-mas itu memberikan sebuah surat kepada Surti. Tetapi tak lama mas-mas itu udah ketancap pisau di dadanya. Nah, bangkeknya, Surti yang takut ketinggian malah berpegangan ke pisau yang nancep di dada mas-mas itu. Tak lama muncul lagi mas-mas Asia yang merebut surat dari Surti. Jaga yang melihat itu langsung mengejar mas-mas itu, tetapi kembali lagi dia harus kehilangan jejak. Karena masih penasaran, Jaga akhirnya datang ke hotel Surti. Melihat orang asing di kamarnya, Surti langsung mengamuk dan melemparkan semua barang-barang. Nah, di sini Jaga malah beatbox sambil nge-rap biar ngomongnya lancar. Sedangkan Surti hanya bisa bengong melihat mas-mas aneh yang tahu-tahu nge-rap di depannya. Di sini Jaga bertanya kepada Surti, Yo, kamu kenapa kok bertemu dengan mas-mas itu yo? Terus kenapa kamu ke kota ini yo? Kamu nggak aman yo, karena ada yang akan mencoba membunuhmu yo. Ikut aku yo, biar kamu selamat. Karena nggak mau ngeladenin cowok aneh yang tiba-tiba nge-rap sambil beatbox, Surti pun akhirnya ingin pergi dari sana karena mendengar suara sirine polisi. Ngiyung. Tetapi kembali lagi, nih cewek ceroboh banget. Dia langsung kejengkang jatuh dari atas hotel. Sial bener nih cewek. Nggak cuman itu, dia kembali kejeblos di jembatan. Parah banget sialnya emang nih. Akhirnya mau nggak mau dia pun mengikuti Jaga. Nah, karena tidak ingin Surti kabur, Jaga akhirnya mengikat Surti di kamarnya. Diketahui Surti adalah seorang reporter yang sedang menyelidiki kasus senjata ilegal di sana. Dan mas-mas Asia sebelumnya adalah orang Myanmar yang menjadi informannya. Akhirnya Jaga melakukan investigasi mengenai kasus ini. Di saat Jaga melakukan investigasi, Surti malah mencoba kabur dengan membakar talinya. Sialnya, dia malah terjebak di kamar mandi. Nah, karena di asrama itu isinya cowok semua, ketika Surti keluar, jelas saja semua murid langsung kayak kucing lihat ikan asin jalan. Nah, tak lama, Surti berhasil tertangkap dan dia dituduh menjadi tersangka pembunuhan mas-mas Myanmar. Melihat itu, Jaga langsung mencoba menyelamatkan Surti. Tetapi ketika kembali ke kamarnya malah udah kebakar karena ulah dari Surti. Nah, singkat cerita, mereka berdua berhasil kabur dengan mengaitkan baju mereka, sehingga sekarang mereka malah jadi bugil.
Dan mulai dari sini petualangan mereka pun dimulai. Malam harinya mereka datang ke pasar malam lagi. Jaga curiga dengan atraksi lempar pisau di sana. Nah, pas Jaga mengajukan diri sebagai sasaran tembak, dia melihat bahwa pembunuh yang sebelumnya adalah mas-mas yang melakukan atraksi itu. Jelas saja mas-mas itu langsung menghujani Jaga dengan pisau. Untungnya Surti berhasil menyelamatkannya. Akhirnya mereka menemukan bukti baru bahwa mas-mas pembunuh itu berasal dari suku Kyan, salah satu suku leher panjang di Myanmar. Tak lama mereka berdua langsung pergi ke Manipur, kota yang berbatasan dengan Myanmar. Singkat cerita, akhirnya mereka berhasil menemukan sarang dari penyelundup senjata ilegal. Dan sialnya, ketika hendak menyelidiki gua persembunyian penjahat, mereka malah ketangkep. Di sini diketahui bahwa pacar Surti yang bernama Akas, yang sama-sama reporter, telah mati karena dibunuh oleh para penjahat itu. Nah, ketika para penjahat itu lengah, Jaga berhasil meledakkan gentong bensin di sana, dan mereka pun berhasil kabur. Tetapi sialnya, ketika mereka kabur, kaki Jaga malah kejepit rel kereta. Surti yang ingin membantu malah kembali sial karena kejedot pelang kereta api. Yakin nih cewek sialnya udah mendarah daging. Nah, pas di saat mereka sudah terkepung, muncullah para polisi India. Tumben gak telat Pak Pol datangnya. Akhirnya semua penjahat berhasil tertangkap dan nama Surti pun kembali bersih. Akhirnya Surti harus meninggalkan Jaga untuk kembali ke Delhi. Surti juga mengatakan bila Jaga butuh bantuan, dia akan membantunya dengan senang hati. Akhirnya 1 tahun pun berlalu. Nah, pada saat ulang tahun, Jaga yang selalu menantikan kiriman dari ayahnya harus kecewa karena di ulang tahunnya kali ini dia tidak menerima kiriman video dari ayahnya. Setelah hari itu, hampir setiap hari Jaga menunggu Pak Pos, andaikan dia bisa menerima kiriman dari ayahnya yang telat. Tak lama Pak Pol datang dan memberikan sebuah koran yang memberitahukan bahwa Tuti telah meninggal di Afrika dan nama asli Tuti adalah Badal Bagchi. Di tempat lain terlihat Sinha sedang melakukan meeting dengan pentolan penjahat. Ternyata di sini Sinha menjadi pengkhianat dan dia menjual informasi yang telah didapatkan Tuti. Tetapi ketika dia memperlihatkan isi rekaman yang didapat dari Tuti, ternyata video itu adalah ucapan selamat ulang tahun untuk Jaga. Kita sedikit flashback ke masa lalu. Nah, ternyata sebenarnya Tuti belum mati. Pada saat dikejar-kejar oleh anak buah Sinha, ternyata Tuti berhasil kabur. Tetapi karena kecerobohannya, dia malah menabrak pohon di tengah antah berantah. Kembali ke Jaga. Dia yang melihat berita koran itu akhirnya datang ke tempat upacara kematian ayahnya. Di upacara kematian Tuti, teman-teman Tuti menyampaikan rasa bela sungkawanya. Di luar, Sinha menemui Jaga. Dia mengatakan sebagai sahabat baik dari Tuti. Sinha kemudian meminta Jaga untuk ikut bersamanya. Di kantornya, dia mengatakan bahwa pekerjaan Tuti adalah agen rahasia India dan dia mati karena dibunuh oleh sindikat yang sedang dia selidiki. Sinha mengatakan bahwa ada rekaman video bukti kejahatan penyelundupan senjata yang dilakukan oleh Bashir Alexander, seorang teroris yang sangat berbahaya. Tetapi Tuti salah memberikan bukti rekaman itu. Jaga yang cerdas seperti detektif Conan meminta bukti bahwa ayahnya sudah meninggal. Sinha kemudian menunjukkan sebuah foto mayat yang terbakar dan mengatakan bahwa Tuti meninggal 3 minggu yang lalu. Di sini Jaga langsung menyadari bahwa Sinha itu berbohong karena 2 minggu yang lalu ayahnya masih menelpon dirinya dari Aljazair. Karena merasa dia akan dijebak, Jaga akhirnya berhasil melarikan diri. Setelah itu Jaga datang ke rumah Surti untuk meminta bantuannya. Dia juga menunjukkan foto ayahnya. Ternyata Surti mengenal Tuti. Keesokan harinya Jaga dan Surti menemui teman Tuti. Diketahui bahwa Tuti ditugaskan oleh Sinha untuk menyelidiki kasus penyelundupan senjata ilegal di India bersama teman-temannya. Tetapi satu persatu teman-teman Tuti mati secara tak wajar. Nah, ketika tinggal dia sendiri, Tuti difitnah dengan memasukkan mayat di dalam mobilnya. Dan karena itulah dia lari dari kejaran polisi dan naik ke atas kereta batu bara. Dan itu adalah awal mula pertemuan Tuti dengan Jaga. Setelah itu, Jaga meminta bantuan dari Surti untuk ikut dengannya ke Afrika mencari ayahnya. Surti jelas saja menolaknya karena clue mereka saat ini hanyalah alamat hotel yang pernah disinggahi oleh Tuti. Tetapi Jaga mengatakan bahwa Surti dan ayahnya memiliki kesamaan, yaitu selalu sial. Dia mengatakan bila aku mengajakmu, aku bisa melihat apa yang ayahku akan lakukan. Mungkin kesialanmu akan membawaku ke ayahku. Surti tak ingin percaya dengan omongan Jaga. Tetapi dia mengatakan, bila aku memang selalu sial, coba buktikan. Kalau kau bisa membuktikannya, aku akan ikut kamu ke Afrika. Nah, di sini Jaga membuat eksperimen dengan telur.
Dari 36 telur, ada 1 telur yang telah pecah. Nah, kalau memang Surti itu cewek sial, dia akan mengambil telur yang pecah itu. Jelas aja, Surti memang mengambil telur yang pecah, dan dia pun akhirnya bersedia ikut dengan Jaga. Tetapi tak terduga, ternyata Sinha berhasil mengikuti mereka. Sedangkan di India, Jaga mendapatkan kiriman video dari ayahnya. Pentolan penjahat yang mendapatkan kaset video itu meminta Sinha untuk mengganti target operasinya. Dari mencari informasi tentang keberadaan kaset itu, menjadi membunuh Jaga dan Surti. Akhirnya Sinha langsung turun tangan memburu Jaga. Kejar-kejaran pun tak dapat terelakkan di sini. Nah, karena semua barang-barang dan uang tertinggal di kamar hotel, akhirnya Jaga dan Surti mengamen dengan cara joget-joget India, sembari mencari informasi tentang Tuti. Akhirnya mereka pun berpetualang keliling India bermodalkan nama-nama hotel yang pernah dikunjungi oleh Tuti. Sampai suatu saat, Jaga yang udah napsong melihat kecantikan Surti, hampir aja nyuri-nyuri tukeran iler pas Surti lagi bobo. Untung aja Surti bangun, jadi gagal deh tukeran ilernya. Nah, sialnya, Jaga dan Surti saat ini malah menjadi buronan di sana. Suatu malam, Surti membuka fotonya bersama mantan pacarnya yang telah meninggal. Di sini Surti menjadi bimbang, apakah dia akan melanjutkan petualangan ini? Akhirnya Surti berniat meninggalkan Jaga karena dia lelah dikejar-kejar oleh polisi dan informasi tentang Tuti tidak jelas. Nah, pas dia hendak pergi, kembali lagi nih cewek kejengkang di atas tanah karena kesialannya. Karena hal itu, tangan Surti harus digipsum karena kesleo. Tetapi di sini mereka menemukan clue baru tentang Tuti. Ternyata dia pernah tinggal di hotel itu dan jatuh di tempat yang sama. Akhirnya mereka melanjutkan pencarian berbekal informasi dari pemilik hotel. Singkat cerita, mereka berhasil menemukan rumah singgah Tuti. Di dalam rumah itu, Jaga berhasil menemukan clue-clue baru. Tetapi tak lama, dor, Sinha dan polisi lokal datang mengepung mereka. Nah, karena udah tersudut, Jaga malah nyanyi. Ini bocah ada yang salah kali sama kepalanya ya. Tetapi ketika hendak dibunuh, saat itu malah Surti yang nyanyi. Karena suara mendesah nyanyian Surti, para polisi lokal malah ikutan nyanyi dan joget-joget bareng. Karena hal itu, lantai rumah itu pun roboh dan mereka pun berhasil kabur. Aksi kejar-kejaran ala James Bond pun terjadi. Singkat cerita, akhirnya mereka berhasil lolos dari Sinha. Nah, pas di pelarian, Jaga mengecek buku yang diambil dari rumah Tuti. Tetapi karena terlalu asik, mobil mereka pun menabrak sesuatu, sehingga mereka pun pingsan. Ternyata mereka menabrak pohon yang sama dengan yang ditabrak oleh Tuti. Emang bener nih sialnya udah mendarah daging. Ketika sadar, ternyata mereka bangun di desa suku pedalaman yang pernah menolong Tuti. Salah satu suku itu memberikan buku harian Tuti kepada Jaga. Di buku itu dijelaskan bahwa dalang dibalik sindikat penyelundupan senjata terbesar di dunia adalah Bansir Alexander. Dia lahir di Afghanistan. Karena dia terlahir dengan 2 kepala, masa kecilnya dihabiskan di sirkus. Di buku harian itu juga menjelaskan bahwa ada kereta yang berisi senjata yang akan disebar ke seluruh penjuru dunia untuk mengganggu tatanan dunia. Sunda Empire kayaknya nih. Tetapi belum puas membaca buku itu, Sinha dan polisi lokal datang ke desa itu. Nah, akhirnya mereka kabur dengan naik burung unta, begal Vespa warga lokal, dan yang paling epik membegal pesawat terbang. Singkat cerita, akhirnya mereka berhasil mengejar kereta yang penuh senjata. Dan singkat cerita lagi, mereka berhasil naik ke kereta itu. Singkat cerita yang ketiga, mereka sampai di markas musuh di tengah gurun. Nah, di sini Jaga dan Surti berhasil kabur dari kereta dan mencoba bersembunyi. Tetapi karena kesialannya, Surti hampir membuat batu besar gelinding ke markas itu. Tetapi untungnya batu itu nggak jadi gelinding ke bawah. Singkat cerita keempat, Jaga dapat menyusup ke markas itu dan menemukan fakta bahwa senjata itu akan segera dikirim esok hari.
Nah, pada saat akan kabur, Surti kembali kejengkang sehingga mereka ketahuan. Nih cewek sial bangetnya parah. Di tempat lain, terlihat Tuti yang mencoba menyusup ke markas itu. Nah, sama dengan Surti, dia pun terpleset dan membuat batu besar itu menggelinding. Singkat cerita kelima, mereka berhasil lolos dan naik ke kereta pengirim senjata. Nah, di dalam kereta sebagai kamuflase juga dikirim berbagai macam coklat di sana. Singkat cerita yang kesekian kalinya, Tuti berhasil menyusup ke kereta itu. Tetapi sialnya, Surti malah mengira dia adalah musuh dan mendorongnya hingga jatuh. Singkat cerita yang gak tahu keberapa, diperlihatkan Surti dan Jaga berhasil turun dari kereta dan kembali membegal sebuah mobil. Nah, karena masih dikejar, Jaga akhirnya memberanikan diri main Angry Bird dan membuat mobil pengejar keok semua. Tetapi Jaga harus tertembak di lengannya. Melihat Jaga tertembak, Surti malah gak fokus sama jalan dan kebetulan atau sial, mobilnya malah menabrak Tuti. Melihat sosok ayahnya, Jaga langsung mengejarnya. Tetapi karena penyakit gagapnya tiba-tiba kambuh, Jaga gak bisa memanggil ayahnya, cuman bisa bilang tut 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 tut. Nah, pas udah capek kejar-kejaran, akhirnya Jaga mengeluarkan kata-kata yang indah. Nah, di sini akhirnya Tuti menyadari bahwa sosok pria di depannya adalah anaknya dan mereka pun berpelukan. Kembali lagi Surti membuat kekacauan karena dia lupa menarik handrem mobilnya. Setelah itu, akhirnya identitas Banser Alexander terkuak ke publik dan menjadi buronan Interpol. Di penjuru dunia, senjata yang seharusnya dikirim ke para pemberontak ternyata telah ditukar oleh Jaga dengan coklat. Dan di dalam perjalanan pulang, Jaga mencoba kembali mencium Surti. Tetapi kali ini Surti malah dengan ikhlas tukeran iler dengan Jaga. Mantap mas. Dan di masa kini terlihat Jaga dan Tuti datang ke tempat Surti. Mereka terlihat bahagia bersama anak-anak. Tetapi tiba-tiba lampu padam dan mereka pun berdua menghilang. Di akhir film diperlihatkan Jaga dan Tuti di sebuah kontainer. Dan terlihat sosok Banser Alexander dengan dua kepalanya sambil tertawa. Dan filmnya pun berakhir. Ending yang sangat terserah kalian deh mau bilang endingnya kayak gimana. Om juga males. Nih film bikin Om migrain karena alur ceritanya tuh muter sana muter sini. Kalau nggak percaya coba nonton secara langsung deh. Untung ada Mbak Katrina Kaif yang cantik badai. Kalau enggak Om udah males reka film ini. So, bagi kalian yang suka dengan video ini, silahkan untuk like, komen, dan share. Jangan lupa juga bagi yang belum subscribe untuk subscribe dan klik lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Om Brewok Story. Terima kasih sudah menonton, Om Brewok pamit. Bir milatihin.